Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Octavianto dari kelas TL2A NIM 190304049. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perawatan dan perbaikan kelistrikan gedung. Baik, kita langsung ke pembahasan materinya. Perawatan dan perbaikan instalasi listrik gedung. Peraturan instalasi listrik gedung. PUIL 2000 mempunyai maksud dan tujuan utama agar pengoperasian PUIL 2000 mempunyai maksud dan tujuan utama agar pengoperasian instalasi listrik dapat terselenggara dengan baik, terutama untuk mencegah instalasi listrik dapat mencegah bahaya instalasi listrik. Instalasi listrik harus direncanakan, dipasang, diperiksa, dioperasikan, dan dikelola secara berkala dengan baik sesuai prosedur. Para ahli dan teknisi yang mengerjakan tahap pekerjaan instalasi tersebut harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Potensi bahaya listrik pada instalasi gedung. Instalasi listrik memiliki potensi bahaya bagi manusia maupun bagi instalasi itu sendiri. Potensi bahaya ini bisa menjadi sumber penyebab terjadinya kecelakaan listrik. Terdapat 4 macam bahaya listrik, yaitu bahaya kejut listrik karena tersentuh tangan, kemudian bahaya kebakaran, bahaya panas yang dapat merusak isolasi, dan bahaya ledakan atau percikan dari metal panas. Lingkup pemeriksaan dan pengujian. Instalasi yang telah diperiksa dan diuji dengan hasil baik sesuai ketentuan PUIL, jika dipandang perlu harus diuji coba dengan tegangan dan ketentuan PUIL, dan arus kerja menurut batas yang ditentukan dan dalam waktu yang diisyaratkan. Sebelum instalasi dengan suplai, hendaknya memeriksa beberapa hal di bawah ini. Pertama, kontinuitas pengantar proteksi. Kedua, kontinuitas pengantar pengikat. 3. Resistance isolasi. Keempat, isolasi yang dilaksanakan setempat. Kelima, proteksi dengan pemisahan. Keenam, proteksi dengan penghalang. Ketujuh, dan penyelungkupan. Kedelapan, resistance isolasi lantai dan dinding. Kesembilan, polaritas. Dan yang ke-10, resistan elektrod bumi. Lanjut ke materi selanjutnya, perawatan. Karena instalasi mengalami aus, penuaan, dan kerusakan yang akan mengganggu instalasi jika dibiarkan, secara berkala instalasi harus diperiksa dan diperbaiki. Dan bagian yang aus, rusak, atau mengalami penuaan harus diganti. Perlengkapan tertentu seperti relay, kontaktor yang bagiannya lebih cepat terganggu bekerjanya karena mengalami aus, kerusakan, harus secara berkala diperiksa dan dicoba, baik segi mekanisnya maupun dari segi kelistrikannya. Di sini bisa dilihat ya gambarnya untuk sistem kelistrikan pada gedung bertingkat. Semua bagian instalasi listrik harus diperiksa dan dibersihkan secara berkala dan teratur berdasarkan petunjuk, metode, dan program yang telah ditentukan. Hasil pemeriksaan berkala suatu instalasi harus dimuat dalam laporan tertulis pemeriksaan. Instalasi listrik yang disiapkan untuk melayani keadaan darurat harus diperiksa dan dicoba secara berkala agar keamanan dan kendalanya terjamin. Pemeliharaan semua instalasi listrik sementara di lapangan pembangunan harus diawasi oleh orang yang berwenang dan memikul tanggung jawab penuh atas keamanan menggunakan, mengubah, dan menambah instalasi. Instalasi sementara tersebut harus diperiksa dan diuji secara berkala sesuai ketentuan mengenai instalasi sementara paling lama 3 bulan sekali sesuai dengan keadaan dan tempat instalasi. Lanjut ke perbaikan. Sebelum melaksanakan perawatan dan perbaikan hubungan kelistrikan instalasi listrik, saklar pemutus daya dan MCB harus dibuka terlebih dahulu serta sekring dilepaskan. Pekerjaan dalam perawatan dan perbaikan hubungan kelistrikan instalasi listrik salah satunya diantaranya adalah kotak sekring atau PHB. Langkah-langkah yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut. Pertama, kotak sekring dibuka tutupnya dengan obeng, tetapi sebelumnya saklar pemutus daya dilepaskan dahulu ya, biar tidak kesetrum.
Sambungan kawat pada terminal-terminal dilepaskan dengan membuka sekrup-sekrup terminal dan dengan menggunakan openg. Lanjut, saklar-saklar dibuka tutupnya, sambungan-sambungan kawat pada terminal dilepaskan dan dibersihkan dari kotoran. Setelah itu dipasang kembali dengan kuat. Tutup kotak-kontak kontak dibuka, sambungan pada terminal dibuka dan dibersihkan. Setelah bersih, dipasang kembali dengan kuat lubang-lubang kontak pada kotak-kotak tersebut. Kabel-kabel di atas plafon bila ada yang rusak, misalnya digigit tikus, bila memungkinkan kabel tersebut diganti. Bila tidak memungkinkan, bagian yang rusak isolasinya dibungkus dengan isolasi yang baik. Dan selanjutnya, tahanan isolasi antara fase dan bumi atau ground, nol dan bumi diukur. Bila hasilnya lebih kecil dari 1000 tiap volt, standar operating procedure atau SOP-nya, mengacu pada standar pelaksanaan pekerjaan dan sebagai bahan rujukan untuk perawatan mekanikal dan elektrikal gedung. Di gedung, dalam masa pemakaian gedung tentunya akan muncul masalah-masalah teknis yang terjadi karena banyak faktor yang tidak lepas dari kualitas pekerjaan dan pemasangan tersebut. Dalam masa pemakaian gedung tentunya muncul masalah-masalah teknis yang terjadi karena banyak faktor yang tidak lepas dari kualitas pekerjaan, pemasangan, dan kualitas bahan atau material itu sendiri. Kesimpulannya adalah pemasangan dan perawatan instalasi listrik harus sesuai dengan PUIL 2000. Ada beberapa macam gambar dan diagram pada instalasi listrik. Gambar instalasi, diagram garis tunggal, diagram lingkaran, diagram penguatan, dan sebagainya. Perbaikan dan uji ulang agar keadaan instalasi selalu baik dan bersih, serta aman bila digunakan. Perawatan dan perbaikan perlengkapan instalasi listrik gedung meliputi fuse, saklar, stop kontak, serta fitting. Sekian video yang saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.